Three, two, one. Berarti mulai aja dulu, Mat, baru kau bilang mulai. Apa-apa ya? Apa-apa dari aku mulai ya? Ya. Oke, siap. 3, 2, 1, action. Asik, close the door ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. e-commerce. Hari ini kebetulan program podcast e-com kembali hadir gitu kan ya di e-com radio. Kita dengan nama iCast nih, teman-teman e-commerce ya khususnya. iCast ini adalah program e-com podcast di mana kita mewadahi orang-orang yang mau podcast di e-com radio khususnya di lingkup Sipol ya. Jadi teman-teman hari ini kebetulan bukan ketemu ya, ada undangan gitu kan ya, undangan khusus nih buat Pak GM sekaligus nih gunting pitanya gitu kan ya. VIP gitu. Ya betul, VIP itu. Ya inilah dia Mas Zidan, Pak GM ku. Halo Apa kabar, Pak e-commerce. GM? Alhamdulillahirobbilalamin, aku dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Jadi kesibukan sekarang ada apa nih kira-kira? Pak Sibuk GM? ngurusin e-com yang jelas. Aku sayang banget sama e-com loh. Ya Allah, nih anak-anak e-com harus denger nih ya. Sekali lagi coba Pak. Sayang banget aku sama e-com Waduh, pokoknya. mohon direkod ya. Love you e-com. Love you too. Nah, jadi gini Pak, kebetulan ada banyak yang perlu dibahas nih kita kan seputar e-com. Terutama kan banyak nih mahasiswa Universitas Muhammadiyah juga khususnya. Kenapa sih e-com tuh gak lingkup UMY? Kenapa gak Sipol doang? Kenapa banyak anak ilkom gitu kan ya? Ya mungkin itu salah satu ya yang pertanyaannya akan datang nih Pak. Betul. Gitu kan. Tapi sebelum ke situ mungkin Pak GM bisa memperkenalkan terlebih dahulu gitu kan. Dari mulai nama, alamat atau apa gitu kan. Nomor sepatu juga gak apa-apa sih. Oh, nanti ukuran baju sekali Ya ya? ukuran baju sekalian aja. Oke, jadi kenalin ya, aku Muhammad Sidin Zidan. Aku dari Ilmu Komunikasi 22, asal aku dari Banyumas gitu. Banyumas guys, nih anak-anak Banyumas mana merapat nih. Iya, harus ngapak, nggak ngapak orang kepenak. Oh, asik, siap. Langsung aja nih Pak. Apa gimana? Apa mau ada istilahnya apa motivasi terlebih dahulu? Aku pengen nanya kabarmu sih, Sul. Kamu gimana kabarnya? Aduh, ditanya kabar nih guys. Alhamdulillah baik Pak. Yes. Ini luar biasa banget ya podcastnya, berhasil ada lagi setelah Sekian sempat purnama. sekian purnama menghilang juga. Keren banget teman-teman produksi. Ditunggu-tunggu konten-konten yang lain berarti ya. Iya siap Pak. Itu arahan dari Pak GM-nya ya guys. Jadi mohon ditunggu aja ya di khususnya di e-com radio lah. Jadi teman-teman ini khusus launching pertama untuk podcast. Ya harapannya di konten-konten lain juga produksi bisa mengkonten dengan baik juga. Amin. Gitu. Oke. Nih Pak GM ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh teman-teman produksi gitu. Yang pertama itu Pak GM, kenapa dari sekian banyak organisasi Pak GM memilih e-com? Gitu. Oke, dari pertama ya aku ceritain gimana dan kenapa aku bisa masuk e-com gitu. Aku ngelihat e-com ini sebuah organisasi, sebuah komunitas yang dia itu selain seru tapi ada bangun sebuah sisi yang dimana itu kita tuh tetap bisa profesional dalam menjalankan sesuatu menurut aku. Dan aku lihat dari mungkin karena aku berkaca pada angkatan-angkatan atas ya. Jadi menurut aku angkatan-angkatan atas ini luar biasa banget. Periode sebelum aku dia tuh terutama kan karena kan kita melihat organisasi, melihat komunitas juga dari jejak alumninya juga ya. Betul banget. Aku ngelihat dari e-com ini kok wah keren-keren kakak-kakaknya. Bahkan mungkin Rangers 23 yang sekarang pun daftar e-com pun kemarin kayak gitu juga. Betul banget. Dan aku ngelihat juga e-com ini sebagai orang yang bisa mewadahin atau komunitas yang bisa mewadahin aku. Kenapa? Karena aku ngelihat di e-com ini aku tuh bisa berekspresi dengan bebas pertama, tanpa aku ini terhambat oleh sesuatu yang menghalangi aku. Aku ngerasa aku di e-com ini bisa
leluasa ngerjain apa yang aku mau. Terus di satu sisi juga aku selalu mendapat insight-insight baru yang belum pernah aku dapatin. Tapi kan ini sebenarnya emang tujuan organisasi semua kayak gitu ya Zul ya, dimana ya pasti kita bakal mencari insight baru, pengalaman baru. Tapi menurut aku why harus ikom, karena ikom ini menurut aku dia sebuah organisasi, bisa dibilang organisasi, komunitas juga dibilang komunitas, karena kan di organisasi kita juga ada sebuah struktural ya, kayak general manager dan sebagainya, kepala divisi dan sebagainya. Komunitas pun sama, karena kan di komunitas juga ada sebuah tujuan yang atau interest kita sama-sama, sebuah interest terhadap penyiaran. Dan menurut aku alasan aku milih ikom kemarin itu, atau aku mikirnya, aku pertama ngerasa ikom ini bisa buat aku lancar public speaking. Kenapa? Karena ya penyiaran juga kan pasti membutuhkan sebuah gaya bicara ya, sebuah konsistensi bicara juga. Dan menurut aku ikom ini salah satu ada yang cocok juga. Dan aku pun gak kepikiran bahwa aku bakal jadi penyiar gitu loh Zul. Dan gak harus masuk ikom buat jadi penyiar, gak harus dari ikom jadi penyiar, enggak. Tapi dimana teman-teman masuk ikom tuh dapat apa yang teman-teman cari di ikom. Kayak misalkan kayak aku nyari di sini aku bisa bebas berekspresi, aku dapat. Aku latihan public speaking aku dapat. Aku latihan gimmick pun dapat dari ikom gitu loh. Jadi bukan hanya tentang ikom harus siaran, gak kayak gitu. Betul banget sih. Karena betul banget sih, setuju banget ya Pak. Ikom ini ada ciri khasnya sendiri gitu kan. Selain kita belajar ke leadershipan, struktural tadi yang udah diomongin, masalah ada ketuanya, ada divisinya, tapi kita juga belajar tentang benefit tersendiri. Kita belajar penyiar, bagaimana menjadi broadcaster yang baik gitu kan. Kita tidak hanya fokus ke keorganisasiannya gitu kan. Itu ada poin plusnya di situ ya, mungkin itu. Nah, selanjutnya Pak GM nih. Dulu kan Pak GM juga apa sih divisinya tuh dulu tuh? Aku dulu marketing. Iya. Ini sebuah prestasi dari marketing jadi GM gitu kan ya. Itu motivasinya apa kira-kira Pak? Sebenarnya kalau bisa dibilang motivasi nggak ada sih Zul, karena rencana aku jadi GM pun nggak kepikiran bahwa aku jadi GM. Karena kan alasan aku dulu sebenarnya kemarin tuh pas masuk ikom milihnya humas sama marketing. Humas malah pilihan pertama, marketing pilihan kedua. Kenapa aku milih humas sama marketing? Karena aku ngerasa selain aku harus ngembangin public speaking, aku juga harus bisa bangun relasi sama orang. Betul. Kalau di humas sudah jelas ya pasti hubungan masyarakat yang bangun relasi. Terus kenapa marketing juga? Aku tuh pengen, karena kan ya sebuah organisasi harus punya branding, harus ada sebuah citra yang ditunjukkan dari organisasi atau komunitas tertentu. Nah, aku mikirnya di situ, aku masuk marketing bisa ada sebuah hal yang nge-branding ikom radio itu sendiri ataupun dari diri aku sendiri. Dan kebetulan itu aku daftar dan bener insight yang aku dapat, kayak aku harus nge-branding ikom kayak gimana, aku harus nge-branding produk-produk ikom kayak gimana, aku harus nge-branding program-program siaran yang ada di ikom kayak gimana. Makanya di marketing tuh ada proker yang namanya BA Talent dan sebagainya. Itu kan sebagai bukti bahwa ya marketing ini ada di periode kemarin. Karena pertama banget marketing ada sebuah buat bangun ikom tuh ibaratnya nggak hanya ya orang ngelihat tentang siaran doang, tentang ya ngomong-ngomong doang, enggak. Tapi aku hadir di marketing tuh aku ngerasa dari mungkin direktur-direktur GM yang sebelum aku kepengen ada hal yang lebih dibangun lagi selain siarannya gitu. Jadi iya luar biasa banget sih. Dan aku ngerasa pun sebenarnya aku kemarin pas keterima di marketing aku sempat kaget karena kan aku nggak ikut itu loh Zul, yang bener welcoming party. Oh iya welcome. Aku nggak ikut welcoming party dan aku pun langsung dimasukin grup marketing. Dan aku nggak sempat aku nggak keterima humas kah kayak gitu. Soalnya emang aku incar-incar humas. Soalnya kalau ikut kepanitiaan, ikut sebuah volunteer tuh aku nggak tahu kenapa tertarik banget sama humas. Nah pas itu tuh aku kayak wah ini pertama kali aku ditolak sama humas gitu loh. Ternyata nggak seburuk itu juga marketing. Jadi menurut aku tergantung bagaimana kita itu bisa menyikapi terhadap apa yang kita hadapi saat itu juga. Dan mau puas atau enggak kan itu tergantung dari tugas kita juga, kita mau maksimal atau enggak. Dan jujur pun aku ngerasa aku ninggalin marketing, aku cabut dari marketing ke jadi sekarang ini aku ngerasa kayak waduh berat juga ya gitu. Karena kan pikirku aku ya pas itu pengen ngembangin marketing gitu. Ternyata ada amanah yang lebih besar buat megang ikom juga. Sebagai ikom 1 kan aku juga harus jaga nama baik ikom juga. Dan ya siapa sih gitu kan, pasti teman-teman juga kepengen wah pengen jadi GM. Tapi aku gak kayak gitu Zul. Aku gak kepikiran sama sekali buat aku jadi GM. Tapi mungkin itu istilahnya dibayar kontan langsung nih Pak. Yang awalnya tadi dulu pengen ngebet di humas, sekarang
Humasnya dikuasain sama nomor 1 kan, Iya gitu kan sih, ya. tapi bener juga. Jadi udah di atasnya Iya Humas. betul, atas humas gitu kan ya Pak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga nih dari para mungkin followersnya Ikom, terus para e-commerce juga. Jadi Ikom tuh apa sih gitu? Organisasi atau komunitas kah atau lebih condong kemana gitu kan? Oke, kalau secara harfiah sendiri, Ikom ya ilmu komunikasi. Jadi kayak Ikom Radio tuh radionya anak Ilkom. Nah, kenapa 107,7? Karena di di dalam undang-undang penyiaran juga kan radio komunitas tuh ada batasnya. Jadi nggak bisa lewat dari frekuensi 100,9 kalau nggak salah, 100,9 berapa. Jadi menurut aku kalau misalkan secara harfiah ya radionya anak Ilkom. Tapi kalau misalkan secara generalnya ya Ikom ini sebuah organisasi iya, sebuah komunitas iya, sebuah paguyuban iya. Kenapa dia bisa dibilang paguyuban iya? Karena aku ngerasa di Ikom ini ada struktur kekeluargaan juga menurut aku. Jadi budayanya itu ya? Iya, ada budaya kekeluargaan yang buat menyelesaikan problem-problem yang ada di internal Ikom. Jadi menurut aku nggak hanya sebatas organisasi, nggak hanya sebatas komunitas juga, nggak hanya sebatas paguyuban juga, tapi iya kita organisasi, ya kita komunitas, ya kita di bawah BSO juga. Ya menurut aku semua dapat di Ikom. Dapat di Ikom. Jadi mungkin yang tadi udah diomongin juga jadi ciri khasnya juga Iya, gitu kan. bener. Karena Ikom ini bisa dianggap organisasi juga, bisa dianggap sebagai komunitas juga, bisa dianggap mungkin sebagai istilahnya radionya, bukan Iya, radio betul. secara kemandirian dari Ilkomnya. Betul. Gitu. Sekarang udah ada berapa divisi sih Pak? Sekarang ada 8 divisi sama BPH. Jadi ada BPH, Ya. terus ada program, ada humas, ada produksi, ada jurnalistik, ada marketing, dan satu lagi ini Yes. iya, Yes, technical semua. technical 7 berarti 7 sama BPH. Tujuh sama PH. Yang baru di periode kemarin ada itu jurnalistik dan marketing. Yang sebelumnya ya sudah seperti biasa selayaknya organisasi pasti ya ada humas yang jelas. Jadi mungkin itu ya seputar mulai dari definisi, terus divisi-divisinya ada apa aja Ikom yang yang dipertanyakan tuh semua udah dijawab sama Pak GM. Mohon dicatat gitu kan ya. Jadi terutama para e-commerce calon-calon e-commerce tahun depan yang mau masuk dan ataupun yang ketolak itu jangan berpatah hati. Iya, Dulu betul. juga Pak GM ketolak di humas, sekarang jadi nomor 1-nya di Ikom. Gitu. Ini selanjutnya nih Pak, tadi kan udah ngenalin Ikom itu kan secara generalnya gitu kan. Nah dari segi bapaknya gitu lah, dari segi Pak GM-nya, Oh. kira-kira Pak GM ini mau dibawa kemana arah Ikom ini ke Oke. depannya gitu kan? Oke, kalau misalkan ngomongin arah kemananya, aku lebih ke pingin sebenarnya nimbulin interest buat mahasiswa terhadap organisasi dulu. Karena kan ya kayak kita ketahui bersama bahwa sekarang nih ya organisasi ini pasti orang mikir kayak buang-buang waktu, Buang-buang waktu, betul banget. terus kayak ya buang-buang uang juga, soalnya nggak gampang gitu loh Zul, buat kita ngeluangin waktu kita buat ngurus sebuah organisasi yang menurut kita kayak ibarat kita baru masuk, nggak tahu ke depannya bagaimana, kan itu juga sebuah, kalau orang mikir pasti sia-sia kan. Sia-sia betul. Tapi nah ya ini yang mau aku tekanin sama teman-teman Ikom Radio 2023 2024. Aku mikirnya kayak jangan sampai teman-teman masuk ke Ikom itu hanya buat siaran aja. Terus jangan sampai teman-teman masuk Ikom tuh kayak ada sebuah ekspektasi yang tiba-tiba teman-teman digagalkan ekspektasi itu jadi kecewa. Jangan sampai kayak gitu. Tapi gimana teman-teman tuh bisa berkembang baik di Ikom. Terus aku pengen bawa di periode ini tuh yang namanya sersan. Sersan tuh serius tapi santai itu. Oh siap. Jadi Dicatat. kita itu tetap ya dibilang profesional, tetap profesional. Jadi kayak ya misalkan dalam sebuah rapat rutin dan sebagainya ya aku mau ngasih saran apapun, aku mau ngasih eval apapun ya itu tetap harus ibaratnya disampaikan nggak dengan main-main juga, karena kan buat perkembangan Ikom biar lebih baik juga. Tapi aku nggak pengen ada ibaratnya orang ngerasa tuh teman-teman Ikom tuh ngerasa GM-nya kayaknya ada gap tertentu. Aku nggak pengen ngerasa gitu juga, tapi aku cuma kepengen bahwa ya aku di sini sebagai kepala kalian, aku sebagai tanggung jawab kalian, ya aku mau gimana pun aku pasti bakal mengusahain yang terbaik buat teman-teman divisi yang lainnya juga. Jadi aku nggak kepengen ada nimbulin orang mikir kayak semuanya terserah BPH juga lah nanti, toh ya udah aku sekarang desain program, desain sebuah acara ya udah nanti diasosiasikan pasti sama dia, nggak gitu juga. Menurut aku yang pengen bangun itu kita tetap serius tapi tetap santai juga. Gimana teman-teman ya
apa ya, menyesuaikan. bener bisa menyesuaikan kondisi juga. Dan yang aku bangun arahnya Ikom sekarang sama teman-teman BPH itu, kita menghilangkan stigma terhadap organisasi itu telat kumpul, telat datang, ngaret dan sebagainya. Itu aku bener-bener sama BPH sekarang ini aku berusaha bangun arah kayak gitu. Kita mulai, aku mulai dari BPH sendiri sih. Jadi kalau misalkan dari BPH kumpul tuh kita pertama nggak pernah lebih dari jam 8 malam Zul. Jadi kalau misalkan jam 8 malam sudah sampai jam 8 malam, kita lanjut di next day. Kenapa kayak gitu? Karena soalnya ya menurut aku mahasiswa sekarang ini lebih ke arah kayak kenapa sih harus rapat sampai larut gitu. Larut, betul banget sih. Jadi orang mikirnya takut organisasi karena kayak gitu Zul. Dan itu pun yang pasti aku alami dan pernah aku alami di organisasi sebelum aku ataupun periode-periode sebelum aku ngerasa kayak kenapa harus sampai jam segini gitu loh, karena kan nggak jam sehat juga. Dan aku bangun di BPH aku tuh ya kita kumpul pokoknya sebelum jam 8 malam udah selesai, dengan cara ya kita mulai dari habis asar atau pokoknya nanti kalau misalkan nyari, mesti kan ada teman-teman yang bela kayak gini, kan masih jam kuliah, ya gimana pun caranya kan teman-teman juga pasti punya time buat bagi antara organisasi sama kuliah. Karena kan ya seperti janji manisnya teman-teman masuk Ikom, seperti janji manisnya teman-teman masuk sebuah organisasi kayak ya aku bakal berusaha all out Kak buat itu menurut aku harus harus dibuktikan di waktu-waktu kayak gini gitu loh. Jangan sampai teman-teman mikirnya atau dari e-commerce atau yang pernah masuk sebuah organisasi jadi kan lebih penting akademik daripada organisasi. Iya bener teman-teman, kuliah nomor 1, tapi jangan sampai ya teman-teman mikirnya ya udah deh ini dikesampingkan dulu, nggak gitu juga kan. Pasti kalau misalkan teman-teman mikirnya aku paling sibuk, aku paling capek, aku paling ini, semua juga kayak gitu. Betul, jadi solution. Bener, jadi harus ada ya semua ngerasain hal yang sama. Aku pun bisa sibuk, aku pun bisa slow juga, aku pun kalau slow selalu bantu teman-teman. Nah, begitupun sama kalau misalkan teman-teman yang lainnya sedang sibuk dalam ngurusin tugasnya, misal kayak Metopen, bahasa Indonesia ataupun tugas-tugas yang lain yang berat yang bentuknya harus proposal, itu kan pasti memakan waktu cukup lama ya. Menurut aku tuh jangan itu tuh dirasain beban sendiri gitu loh. Karena aku sering dapat kasus kayak gini Zul, kayak teman-teman tuh gak hadir rapat karena lagi sibuk ini, lagi sibuk itu. Iya aku memaklumi gitu, tapi jangan sampai itu tuh selalu keterusan gitu. Karena itu kan jadi habit buruk organisasi. Kembali lagi kayak jadi orang mikirnya alah orang, jadinya orang stigma buruk organisasi itu makin banyak. Nah, aku di sini sama teman-teman lain, sama Tanaya, sama Maiko, Vira, Olivilza dan sebagainya itu kepengen kita ngilangin stigma-stigma yang jelek kayak gitu dulu, terutama di internal Ikom kita. Jadi kita berusaha tepat waktu. Pertama, kita berusaha nggak ngaret terhadap sesuatu, dan kita pun kalau misalkan ada sesuatu yang ganjel dari kita berusaha omongin terlebih dahulu. Biar gimana kita tuh tetap jadi organisasi yang baik, tetap menjadi komunitas yang baik juga, tapi tanpa melewatkan kayak keprofesionalitasan kita. Gitu. Itulah e-commerce, bagaimana Pak JM ini mengkonstruksi gitu kan ya, mengkonstruksi bagaimana organisasi ini sebagai habits yang apa ya istilahnya tuh asik gitu kan ya, betul. Yang asik, yang apa yang nyamanin gitu kan, terutama ya GM seperti ini ya harus dipercayakan gitu kan ya, harus dibanggakan. Salut banget sih Pak, terima kasih juga ini udah menyempatkan waktunya gitu kan buat datang ke iCase untuk gunting pita lah istilahnya harusnya ini. Iya, nanti kita di akhir langsung resmikan ya. Langsung resmikan gitu ya. ini gitu kan ya. Ini ada beberapa lagi ya Pak. Kebetulan kemarin tuh itu kan sebenarnya udah dijelasin juga bagaimana arah Ikom ini akan dibawa sama Pak JM ini, Mas Jidan. Nah, aku tuh pengen tahu lah dari mungkin sekian banyak para e-commerce ataupun subscriber dari Ikom Radio juga pengen tahu gagasan yang memang berbeda dari angkatan sebelumnya gitu kan. Kira-kira apa yang paling menonjol gitu? Oke, kalau dari gagasan menurut aku kita pasti selalu ada yang baru ya, karena kan kalau misalkan tahun kemarin tuh ada divisi baru, kalau di periode kita atau periode aku tahun ini tuh kita ada beberapa program baru. Jadi pertama kayak program sehat mental, kayak yang teman-teman tahu lah ya, mahasiswa pasti selalu dihubungkan sama namanya mental health. Nah, di situ kita sebagai organisasi, kita sebagai media, sebagai komunitas tuh berusaha merefleksikan mahasiswa tuh dalam mengolah mental tuh seperti apa, terus sehat mental menurut mahasiswa tuh seperti apa. Kita mulai buat program di situ. Terus kita juga ada program yang namanya program baru itu namanya ngulik film. Kenapa? Itu siaran ya? Iya, siaran. Kenapa ada ngulik film? Karena
Ini sebenarnya kejenuhan aku karena kan aku kemarin pas periode kemarin tuh aku sempat siaran yang namanya Top Chart. Dari Top Chart itu program yang isinya kita tentang music update. Betul. Nah, aku ngerasa kok ini hanya musik Musik aja yang doang diupdatein gitu gitu. Aku pengen ada film yang update juga gitu. Baik itu film secara ya internasional ataupun film-film komunitas kita kayak dari teman-teman Ciko, dari teman-teman Kine. Itu kan bisa kayak dikulik juga. Betul. Ya mungkin kalau misalkan ada yang baru itu, tapi kalau misalkan ada program baru lainnya kayak mungkin di marketing tuh aku sedikit saran kemarin tuh ada yang namanya proker MC. Jadi karena di teman-teman Ikom juga kan ada yang namanya upgrading ya, upgrading yang untuk ngelatih skill kita buat menjadi MC ataupun jadi apa namanya moderator sebagainya. Aku kepengen dari teman-teman Ikom tuh bisa dipercaya juga gitu, dipercaya sama teman-teman organisasi lain buat misalkan jadi MC-nya mereka. Karena kan kalau melihat kilas balik tahun kemarin juga banyak teman-teman Ikom tuh diminta tolong ibaratnya buat jadi satu MC. Bukan berarti kita membatasi terus dibayar, enggak, tapi bagaimana kita tuh ngelihat dunia profesionalitasan di luar juga. Dan ini pun kembali untungnya pun nggak hanya buat Ikom, tapi pasti untungnya tuh bakal 80% tuh kembali ke yang jadi MC gitu, ataupun yang menjadi panggilan lah buat melakukan sesuatu gitu. Oke. Mungkin itulah e-commerce apa yang sudah menjadi terobosan-terobosan baru. Jadi tapi apa ya kira-kira kalau misalkan mahasiswa yang ingin ikut siaran itu gak apa-apa kan ya? Boleh banget kita kalau mekanismenya? misalkan karena kan kita kan semua anak Rangers Ikom tuh harus siaran. Kalau misalkan ada yang bukan Rangers, kita ada satu program sendiri yang namanya tuh SBI, yaitu siaran bareng Ikom. Jadi buat teman-teman Ikom, teman-teman subscriber YouTube-nya Ikom, kalau misalkan mau siaran bareng bisa banget. Itu nanti kalau ada open registration, karena kan yang mau siaran bareng kita tuh banyak ya, Cil ya. Itu nanti ngisi formulir terlebih dahulu. Bahkan sekarang udah bisa request penyiar, Zul. Request penyiar. Iya, mau sama ini. Iya, mau sama Zulfikar gitu bisa. Kalau karena kan eval dari tahun kemarin ini siaran bareng Ikom ini nggak bisa request penyiar. Jadi banyak yang kepingin siaran sama ini, mungkin lagi nge-crush sama ini gitu. Nggak bisa. Jadi tahun ini bisa karena ya kita pengen, sebenarnya ini jadi problem juga sih karena banyak banget yang mau dan selalu antri. Dan kadang kita pun sampai bingung nih, masa harus ditambah programnya seminggu 2 kali atau gimana gitu. Jadi menurut aku sebagai salah satu cara kita branding Ikom di UKM sekelas UMY, setingkat UMY itu kita pakai program-program ini. Tapi misalkan buat UKM, undangan UKM ataupun komunitas yang di UMY, kita bisa ada program sendiri yaitu namanya OHW, One mungkin Hour bisa with di podcast juga ya Pak? Iya, nah OHW itu juga bisa dipindahin ke podcast juga. Semisal nanti teman-teman produksi bisa ngundang dari UKM basket ataupun teater tangga dan UKM-UKM yang lainnya. Soalnya kan sebenarnya nggak muluk-muluk sih, tujuan kita juga kan kepengen nge-branding bagaimana UKM ini di internal UMB juga. Gimana kayak mungkin Zul nggak tahu ada UKM Karawitan yang itu. Betul banget. Kayak itu kan sebenarnya ada, tapi nggak semua orang tahu karena ya orang sih taunya UKM basket, badminton, volley, ya pokoknya sekelas olahraga aja. Padahal di lain itu banyak, ada paduan suara juga dan sebagainya. Itu kan sebagai salah satu contoh kayak ya kita berusaha sama-sama maju buat ya nama UMB juga. Karena kan kalau misalkan ngomongin UKM, ngomongin komunitas juga pasti semua kan itu tergantung minat dan bakat kita juga. Dan kalau ada teman-teman yang nanya kenapa sih Ikom nih hanya buat visipol aja. Yang pertama, Ikom ini belum jadi UKM. Jadi kalau misalkan teman-teman udah UKM dan setingkat univ itu, mungkin teman-teman yang non visipol bisa bergabung ya. Doain aja semoga besok Ikom bisa jadi radionya UMB ya. Aminkan gak? Ini anak visipol rata-rata gak pasti mengaminkan ya. Amin. Soalnya mesti jadi kebanggaan sendiri ya, Bang. Nih radionya UMB dari Ilkom nih tumbuhnya dari visipol gitu ya. Terus kenapa masih hanya visipol? Karena kan kita masih di bawah, karena tadi nggak UKM, nggak di bawah kampus, kita masih di bawah himpunannya anak komunikasi yaitu Komakom. Kita masih menginduk kepada mereka, kita masih bertukar prokor dengan mereka, maksudnya kita masih di bawahnya mereka. Jadi bergerak pun kita harus mengikuti arah gerak mereka juga. Dengan ada artian juga ya kita masih setingkat fakultas aja. Dan kenapa yang misalkan BSO Ilkom yang lain seperti sinema komunikasi, terus fotografi komunikasi itu bisa hanya anak Ilkom aja. Kenapa hanya Ilkom Radio yang bisa HI, bisa IP? Karena
kayak aku tadi bilang, ikom tuh insight-nya nggak hanya butuh jadi penyiar aja. Betul. Kalau misalkan teman-teman lagi pengen ngasah public speaking, bisa loh masuk ikom. Teman-teman mau bangun relasi, bisa loh masuk ikom. Teman-teman mau latihan berekspresi, bisa loh masuk ikom. Jangan sampai ini tuh hanya terbatas di teman-teman ilkom aja. Makanya kita buka buat ini tuh Sofisipol gitu. Makanya tadi kita gak hanya belajar tentang penyiaran betul doang, gitu kan ya Pak. Tapi ada istilahnya ada poin-poin plus lagi gitu kan ya. Nah ini mungkin sebelum kita gunting pita gitu kan ya Pak, ada apa ya, harapan gitu kan, Mas Jidan selaku General Manager Ikom Radio ini, khususnya Ikom ini harapannya akan seperti apa ke depannya, mau seperti apa maksudnya itu, dan anaknya harapan untuk anak-anak gimana gitu kan. Oke, harapan besarku sih buat teman-teman internal dulu ya, terutama buat harapan besarku buat teman-teman internal ini, aku kepengen dari teman-teman internal ini jangan sampai ada ngerasa gap terlebih dahulu sih. Jangan sampai ngerasa kayak oh ini angkatan ini ada jadi sekatan, ya? Iya, ada sekat yang buat teman-teman susah berekspresi gitu. Menurut aku ya udah, kita sama-sama di ikom, mau kamu angkatan berapapun ya udah tetap ikom gitu loh. Jangan ya, tapi tetap bagaimana paham batasan antara usia aja. Misalkan teman-teman sama yang lebih tua ya berarti teman-teman harus ibaratnya jangan semena-mena juga gitu ya, kayak karena kan kita radionya juga di lab lah ibaratnya kayak gitu. Berarti kan kita di lab ada pengurus lab dan sebagainya, itu kan tetap harus menjaga sopan santun terutama ya gitu. Yang aku pengen terapin di ikom juga, gimana harapanku buat teman-teman internal tuh jangan sampai ada ngerasa gap, tapi jangan sampai ngilangin gap juga. Dimana ya teman-teman tahu batasan bercandanya kayak gimana, teman-teman tahu batasan harus serius dan nggak serius tuh kayak gimana. Lebih ke harapan internal gitu. So, kalau harapan eksternal, ada harapan besar aku pengen ya ikom bisa sekelas UKM juga. Soalnya ya gini loh Zul, kemarin tuh pas ada acara student fair. Oh yang di Sporto. Aku kan keliling booth ya. Terus karena mungkin ada beberapa mahasiswa baru yang kenal aku, dia tuh terus nanya, Kak Zidan, kok nggak ada ikom radio gitu kan? Terus aku langsung kayak dek gitu lah. Dan aku pun sebenarnya bukan ngerasa terbebani sih, lebih ke arah kayak oh iya ya, seharusnya sekelas ikom tuh ya udah harus bisa sekelas univ juga gitu loh. Bukan, aku malah bangga kayak oh ada orang yang ngerasa ikomnya harusnya udah lebih dari ini gitu. Makanya aku pengen mungkin salah satu cara yang aku bangun buat bisa ikom naik ke setingkat UKM ini, aku bangun mulai karena kan ya ikom sekarang sebagai media ya, aku bagaimana jaga citra medianya, konten medianya, isi kontennya apa, dan aku pengen ya ya kita setingkat UKM juga, biar sebenarnya bukan masalah teman-teman mikirnya kayak oh kalau dari UKM pasti dananya dari kampus, enggak, tapi kalau udah dari UKM ini pasti kan orang mikirnya oh radionya UMY gitu. Kalau misalkan kayak gini kan berarti bukan ini mendiskreditkan teman-teman dari KPI juga sebagai punya radio juga, tapi kan kita kan sama-sama berjuang di bidang penyiaran juga. Misalkan pun nanti naik ke setingkat universitas ya pasti kan kita juga ada bantuan dari teman-teman yang penyiaran yang lain juga. Dan ya bukan mengesampingkan hal-hal lain juga, bahwa ya sekelas atau setingkat ikom juga pasti pada bertanya-tanya kenapa nggak ada student fair, kenapa nggak di student fair, karena itu pun yang nggak hanya 1-2 orang gitu. Karena aku tuh keliling di sana tuh setengah hari ya, karena kan ada jajan-jajan di depan tuh. Aku sempat keliling di booth, ketemu sama teman-teman mahasiswa baru kayak Kak Zidan ikom di mana ya gitu. Aku terus bingung gitu loh jawab apa. Ikom di lantai 1 sana gitu. Di lantai 2 sana, aku bilang gitu. Oh nggak di sini gitu. Enggak gitu. Aku langsung kikuk karena kan mungkin kemarin ibaratnya ya aku masih baru sebagai seorang leader di ikom, sebagai seorang pemimpin aku masih baru, mungkin aku belum biasa dengan habit kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan selama seberjalannya waktu ya pasti harus ibaratnya aku sebagai ya ikom 1 ya harus jaga nama baik ikom, nge-branding ikom, orang lihat aku pasti lihatnya ikom gitu kan. Kalau misalkan kayak gitu aku mikirnya ya harapan aku ikom ini selain bisa bermanfaat bagi teman-teman Visipol terutama, ya bisa naik ke tingkat sejenjang UKHM lah gitu. Amin sih Pak. Aku amin. mendukung di belakangmu. Asik. Karena aku chef Dibu ini. Jadi mungkin itulah Pak pengenalan ikom. Jadi sekedar launching juga kan ya. Bagaimana dinamika ikom, terus apa itu ikom, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga ini bisa terjawab lah, semoga terjawab gitu kan. Betul. Ya sebelum closing dan statement, harapannya Bapak bisa memberi
pemutusan gitu kan. Kita resmikan iCast ini. iCast ya, resmikan iCast ini gitu kan ya. Karena di depan halayaknya ini biar kelihatan secara konkretnya gitu kan. iCast ini bener-bener ada. Boleh, gitu kan. oke. Mungkin bisa di 1 2 3 kan director. Oke ya, aku buka iCast ini, semoga bisa berjalan dan bisa selalu menularkan kebaikan kepada teman-teman Visipol, kepada teman-teman UKM yang lain juga. Aku buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ketuk dulu. Asik. Jadi teman-teman, terutama e-commerce yang nonton di podcast kali ini, hari ini sudah launching iCast. Jadi iCast ini program dari produksi bagaimana khususnya bagaimana e-com podcast gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau podcast bareng anak e-com, mari join di sini di di iCast ini di e-com Radio Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi tetap stay tune terus ya. Mungkin untuk closing statementnya. Oke, kalau closing statement mungkin gimana ya? Aku mau ngomong sebenarnya gini. Aku kepengen closing statementnya bahwasannya teman-teman e-com ini jangan datang ke e-com hanya buat siaran aja. Oke. Didengar. Catat ya. Semua yang daftar e-com ini menurut aku harus paham bahwa kalau misalkan teman-teman mau siaran, ya udah datang SBI aja. Tapi gimana kita tuh menyayangi organisasi ini, menyayangi komunitas ini dengan cara apa? Dengan cara merawat. Merawatnya itu mulai dari teman-teman bisa meluangkan waktunya, bisa membagi waktunya dengan baik. Itu menurut aku udah cara merawat e-com, cara mencintai e-com dengan tulus gitu. Jangan sampai teman-teman datang ke e-com hanya untuk siaran. Camkan itu. Asik. Dicatat ya teman-teman, internal e-com gitu kan ya. Sebenarnya ini buat eksternal juga bisa tuh, buat daftar juga. Gitu. Jangan sampai datang e-com buat siaran aja. Buat siaran doang. Tidak gitu setuju. Tidak setuju. Karena apa ya, organisasi ini perlu dirawat. Betul, gitu perlu kan, disayangi perlu disayangi juga gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu episode pertama kali ini. Pertama banget nih guys. Aku diundang lagi nggak di episode selanjutnya? Oh, episode yang mungkin ada sesuatu hal ya. Enggak sih, bebas kalau misalkan Pak GM ini khususnya bebas gitu kan ya. Karena nomor satunya di e-com nih ya, guys. Iya, aku mau makasih dulu buat teman-teman yang nanti udah dengerin sampai selesai. Buat teman-teman produksi juga luar biasa sudah mau membangkitkan proker yang telah lama terkubur ya. Semoga ini menjadi keberlanjutan buat teman-teman e-com juga bisa dirawat, dijaga dengan baik juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengusahakan ini ada lagi, karena aku tahu juga teman-teman produksi pasti ada program-program kerja lainnya yang cukup besar juga yang itu tugasnya harus diselesaikan, kayak buat smash, buat Q, buat iklan sebagainya. Itu menurut aku teman-teman produksi harus semangat, harus kuat, harus saling support satu sama lain ya. Oke. Dari aku sih terima kasih juga Pak udah menyempatkan waktunya gitu kan. Di sela-sela kesibukan banyak nih Komars, karena Pak JM ini udah masuk post production ya. Iya. Tapi dia bisa meluangkan waktunya. Itulah pentingnya antara akademisi dengan ya organisasi ini yang perlu dirawat gitu kan. Jadi harapannya Pak JM ini selalu sehat lah, sama Katanaya buat juga teman-teman ya. juga ya, Kan, semoga sehat. Teman-teman semua lah intinya. Terima kasih. Mungkin itu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.